Nggak peduli siapapun dia, saudara. Nggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya. Kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang. Terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang. Bener, bersihkan. Ya bersihkan seperti orang-orang seperti kamu itu. Bersihkan Pak Prabowo, orang-orang seperti ini. Udah nggak laku reuni 212 berkuar-kuar dasar pada Wahabi Yaman, goblok. Nah, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong bersihkan Habib Rizik ini biar tak berisik-berisik di Indonesia. Berkedok Habib pakai kopiah surban, tapi ini buat ulah masyarakat. Tolong Pak Prabowo ya, ini Habib ini bersihkan, jangan disimpan di Indonesia. Ini yang namanya orang memecah belah umat, merusak rakyat. Dia sesuka hati sendiri. Tolong Pak Prabowo bersihkan Habib Rizik ini. Kalau mau dibilang Habib, jangan terlalu tajam punya mulut tuh, dijaga sedikit, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Kalau gini caranya, habiskanlah dia, masukin penjara, buang ke Yaman. Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, saya mohon Pak, ormas-ormas seperti FPI jangan dibiarkan tumbuh di Indonesia, karena mereka selalu bikin onar dan mengatasnamakan agama dan kebenaran. Tapi bener, bersihkan. Orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri, jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa ini. Yang mengakui juriat Nabi, bahkan dicucu nabikan di tahun 90, dia jualan yang namanya kopiah, sorban, sajadah, bahkan korma di Tanah Abang, bahkan menjadi debt collector sekaligus. Bila mana ada penagihan yang macet, pasti orang itu dipanggil. Dan riwayat kehidupan di Indonesia di zaman Megawati, 1 kali masuk penjara setahun 6 bulan. Di zaman Bapak SBY 1 kali masuk penjara. Di zaman Bapak Jokowi juga 1 kali masuk penjara. Sudah 3 kali masuk penjara. Tidak ada orang yang bisa membuktikan keaslian DNA-nya, bahkan ijazah Habibnya. Lalu kenapa dicucu nabikan? Betul apa benar? Di manakah orang-orang itu? 3 kali masuk penjara, bahkan saat ini pun belum bebas sepenuhnya karena istrinya masih dijaminkan karena dia ingin bebas jelang pilpres ini. Semua pendukung-pendukungnya, tidak ada satupun yang bisa membuktikan keaslian datanya bahwa dia itu adalah cucu Nabi, keturunan Nabi. Kenapa hanya Egy Sugana jelang tahun politik 2018 lalu yang mengakuinya? Tahun 89, 90 sampai ke 2018 itu kemana saja? Hanya menjabat sebagai anggota PAM Swakarsanya Soeharto, lalu dicucu nabikan. Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang bisa membuktikan keaslian Habibnya. Ini Habib Rizik ini cari muka ini dengan Pak Prabowo. Pasti ini cari muka ini. Kepingin punya nama ini Habib Rizik ini.
teriak-teriak sama Presiden Prabowo. Tapi ini teriak-teriaknya ini ada unsur kebencian sama Pak Jokowi nih. Makanya langsung nyebut Pak Jokowi. Sekarang jangan disamain Presiden Pak Jokowi. Presiden Prabowo ini lain. Iya, kalau waktu zaman Presiden Pak Jokowi cuman iya sabar orangnya. Kalau Pak Prabowo coba ceramahnya kayak seperti waktu presidennya Pak Jokowi. Coba berani nggak? Jangan ceramah itu teriak-teriak, nyunugas Pak Prabowo. Jangan cari muka, jangan cari nama. Habib tuh nggak begitu, ceramahnya tuh yang sopan, begitu, nggak teriak-teriak. Ini Habib ceramahnya teriak-teriak terus. Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir! Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa. Seorang mantan napi yang pembebasan bersyaratnya baru saja selesai. Rizik ini kan mantan napi nih. Kemarin kan dia mengajukan PB, ya, pembebasan bersyarat. Tapi PB itu kan ada syaratnya, selama sekian waktu tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kemarin setelah PB-nya selesai, ya, Rizik mulai koar-koar, Rizik mulai muncul. Rizik bilang kepada yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judai, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Pupu Papa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin. Jik, ya, kau ini seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kau minta Pak Prabowo agar bersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Padahal orang-orang yang bermasalah itu diri kau sendiri. Orang-orang yang bikin susah rakyat Indonesia itu ya kau sendiri. Kau demo tiap hari, ujaran kebencian. Sok-sokan pula kau minta Pak Prabowo bersihkan, ya, pemerintahan Bapak. Pak Prabowo, tolong bersihkan pemerintahan Bapak dari Habib-Habib mesum, Habib-Habib palsu, Habib-Habib provokator, Habib-Habib yang menebar kebencian. Gak guna Pak ada di Indonesia ini, sampah masyarakat. Gak ada faedahnya juga tinggal di negara Republik Indonesia ini. Hanya menyengsarakan rakyat aja. Demo, orang susah mau pergi kerja Pak. Ujaran kebencian, ya, itu kan sok pula, ya kan. Tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi atau Pupu Papa. Aduh Jik, dah ingat kau Jik, kasus mesum kau, ya, Firja dijadikan tersangka, habis itu kau cabut. Saking takutnya kau cabut ke Arab Saudi. Berapa lama kau nggak pulang? Sampai dikeluarkan DPO. Habis itu kan Jik, ya, 212 menghadap Bapak Presiden Joko Widodo. Gak lama berselang itu, sebulan kemudian, ya kan, kau pun dikeluarkanlah SP3. Makanya kau pulang ke Indonesia. Kau sok berani, berapa kau penakut? Kasus mesum, ya kan, kau cabut ke Arab Saudi. Sementara, ya kan, kekasih hati belahan jiwa Firja jadi tersangka. Sok-sokan pula Jik, kalau kau bersih bolehlah kau ngomong kayak gini. Kau sendiri nggak bersih.
Kau biang keributan di negara Republik Indonesia ini. Awalnya biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah FPI. Kalau nggak Indonesia ini aman damai. Semenjak FPI ada, ribut terus. Sekarang kau mulai keluar-keluar lagi setelah PB kau kelar. Nggak main lagi. Ya, rakyat Indonesia nggak percaya lagi sama kau. Kau cuma sampah masyarakat. Berapa banyak, ya kan, kasus-kasus kau. Kasus kau yang menghina Pancasila. Itu yang kemarin dilaporkan adik kandung apa kakaknya Ibu Megawati, ya. Kan dilaporkan kemarin tuh sama Sukmawati ya. Rahmawati Soekarno Putri. Kan dia melaporkan kau. Habis itu kau menghina tuh, ya kan, menghina, melecehkan budaya Sunda, Sampurasun. Ingat nggak kau? Kau yang banyak bikin masalah di Indonesia ini. Kau yang harus dibersihkan, ya kan? Kau yang harus dibersihkan dari negara Republik Indonesia ini. Kau yang orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat di Indonesia ini. Ceramah agama kau, ceramah soal pecahan rupiah 100.000, ujaran kebencian dan penghinaan agama, penodaan agama Kristen, kasus penguasaan tanah, semua itu kasus kau, ya kan? Habis itu kasus mesum, itu yang paling gempar, Jik. Ya, jejak digital masih ada, Jik. Masalah cek kau sama kekasih hati itu kan. SP3 itu kayaknya bisa dibuka kembali kalau ada novum baru, ada bukti baru. Jadi Jik, ya jangan banyak-banyak keluar-keluar, Jik. Kau sibuk-sibuk mau bilang kan apa tuh? Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun pupu papa. Emangnya Jokowi salah apa, Jik? Hah? Kau yang banyak kesalahan. Kalau mantan napi itu, Jik, gak usah banyak kali cerita. Ya, diri sendiri gak bersih. Habis mau keluar-keluar. Seolah-olah kau tuh imam besar di negara Republik Indonesia ini. Kelamaan kau mimpinya, Jik. Bangun, Jik. Ini udah tahun 2024 dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto tidak akan pernah mendengar cakap dari seorang Rizik Syihab. Apalah coba salahnya Pak Jokowi? Semenjak Pak Jokowi tidak menjabat di presiden diserang terus, ya kan? Inilah Habib, perusak negara ini, Habib provokator yang seperti ini, yang kerjanya hanya mengadu domba masyarakat, menciptakan kegaduhan dan keributan, yang membenturkan satu sama lain. Yang seperti ini Habib provokator seperti ini harus dibuang dari negara ini, hanya membuat keributan di negara ini. Habib yang seperti ini, kedatangannya hanya menciptakan kegaduhan dan keributan. Habib Rizik Syihab nama orang yang seperti ini, karena kerjaan dia tidak pantas gitu berbicara hal seperti itu, mengadu domba masyarakat, mengatakan hal yang tidak benar kepada masyarakat. Yang seperti inilah harus dibuang manusia seperti ini, sekarang sangat merugikan gitu loh. Tolonglah pemerintahan Pak Prabowo, diamankan Pak orang seperti ini, karena sudah membuat gaduh negara ini. Bersihkan dari orang-orang yang bermasalah seperti kamu dan kroni-kroni kamu. Jane kowe iki menungso apa setan jane? Iso ngritik wong tapi cangkemmu dhewe kaya asu. Nah, ini tipe manusia model penjilat. Asal ente tahu ya, Rizik Syihab, yang perlu dibersihkan di negara Indonesia ini adalah ente. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang namanya provokator yang berjubah di negara Indonesia ini. Asal ente tahu, camkan itu ya, Rizik Syihab ya, ente itu hanya penjilat. Jangan menyeret-nyeret nama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu adalah manusia pilihan. Nggak peduli siapapun dia, saudara. Nggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang. Terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang
Kita semua punya kekurangan. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada bukan orang kaya saja main saham, tau nggak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Oh, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Jangan-jangan Pak Trenggono punya algoritma. Ya itu. Ada ahli matematik yang saking pinternya dia berani ke kasino. Hitung. Main apa? Roulette itu. Pakai algoritma itu, Cok. Tapi enggak serius, saudara-saudara. Kemudian ada yang mau ancam mata uang kita. Ada juga mau ancam. Saudara-saudara, ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan
membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci, ya. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi, dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Bener ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Jadi tidak ada masalah. Di pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah, ya kan? PKS dukung Anies, nggak ada masalah. Gerindra wakilnya PKS di Sumatera Barat, iya kan? Tidak ada masalah. Banyak saya Gerindra wakilnya PDIP di Jawa Tengah, di mana? Sudah, nggak ada masalah. Jangan kita perbedaan pendapat, bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan. Dan kalau ada kesalahan, kita koreksi. Kita perbaiki. Kalau ngomongin Pak Rizik ini nggak ada habisnya ya kawan-kawan. Ceramah-ceramahnya, orasinya, pernyataannya tuh jadi banyak kontroversi gitu kan. Anda lihat di video ya kawan-kawan. Kritikan menohok kepada Pak Rizik nih ya, mak-mak, bapak-bapak. Jadi silakan kalian simpulkan sendiri ya. Silahkan kalian simpulkan sendiri bagaimananya dan kalian telah sendiri bagaimananya ya kan. Kalau Pak Prabowo sih ya menurut saya beliau tidak gampang terpengaruh, tidak mudah untuk diprovokasi ya, karena beliau ini seorang mantan jenderal guys gitu. Jadi
dapat bisikan begini, dapat bisikan begitu. Tidak seperti itulah yang menurut saya lah ya. Semoga saja semuanya baik-baik saja, semua baik-baik saja seperti yang kita harapkan. Dan harapan saya semoga saja kita semua bisa memetik pelajaran dari video ini. Satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhasut. Jika Anda mendapatkan informasi, cari benang merahnya, cari narasumber pembanding agar kita tidak keblinger. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.